Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril wafa'i waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil wuqufi baina yaday rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur masih kita diberikan Allah kesempatan untuk sama-sama mendekatkan diri kita terhadap Sang Khaliq, terhadap Sang Mubdi' Jalla wa'ala, yang telah memberikan kita nikmatnya, tidak berhenti-hentinya memberikan kita nikmat, dari nikmat mata, nikmat kaki, tangan, hati, dan lain sebagainya. Tidak pernah berhenti-henti memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mendekatkan diri kita terhadap Sang Khaliq Jalla wa'ala. Mari kita bersyukur dengan cara kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing, dan yang paling bagus yang kita ikuti untuk cara kita bersyukur adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita tidak lupa di dalam setiap pertemuan, setiap majlis-majlis, kecuali kita bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah selesai kita membahas tentang rukun daripada solat yang diakhiri dengan salam, yang mana telah kita jelaskan bahwasanya salam itu bukan gerakan, akan tapi salam itu adalah ucapan kita. Jadi seketika kita sholat, selesai kita mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna sampai innaka hamidum majid, assalamu alaikum warahmatullah. Satu kali yang wajib. Rukunnya itu satu kali ucapan assalamu alaikum warahmatullah. Tidak boleh kita rubah dengan salamun alaikum, tidak boleh. Harus menggunakan alif lam, assalamu alaikum. Dit bau ganti-ganti anda apa naran harokat. Apa ni bahasa itu? Baris. Bau ganti-ganti nah penternahu assalamu alaikum. Tidak usah. Tetap assalamu alaikum. Paling sedikitnya assalamu alaikum. Nganjang langsung. Kalau mulai persil atau nganjang langsung dong ngongon batur salahin. Jadi boleh-boleh saja assalamu alaikum. Tidak boleh diganti khitabnya ke yang lain. Kum diganti dengan ki, tidak boleh. Ka tidak boleh. Kuma tidak boleh. Kunna juga tidak boleh. Harus gunakan dengan kum. Assalamu alaikum warahmatullah. Ada orang yang tidak tidak menengok, dia beri nengok-nengok, boleh, tetap sah. Tapi dia meninggalkan sunnah dari sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullah, ngancang langsung pelai. Boleh-boleh saja. Cuman meninggalkan sunnah dari sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti solat mayit. Kalau di Mekah Madinah sekarang cuma sekali salamnya. Assalamualaikum warahmatullah.
bubar langsung. Dia narak assalamualaikum ke kirinya. Boleh. Tapi apa namanya? Menurut kita madhab Syafi'i kurang, sunnahnya kurang. Jadi malam ini insya Allah kita ulang-ulang sedikit. Mungkin semua kita telah tahu. Lagu makin introspeksi diri. Seketika kita baca kitab ini, kita baca apa namanya pelajaran yang belum sami, sampun degawe atau dekman degawe. Mungkin sering diulang-ulang, sunnah-sunnah itu sering kali diulang-ulang. Tapi pernah enggak kita buah atau ndek nilai diri, buat degawe atau ndek. Sampun degawe atau ndek, atau kita kerjakan dengan sempurna atau tidak. Ya, jadi kalau sempurna ya paling tidaklah mendekati sempurna cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali sampun kita jelaskan dulu tentang siwak. Nah, ini masih banyak yang belum pakai siwak. Bukan berdagang ya. Jadi apa namanya perlu sebenarnya digobok-gobok desa-desa berduit dengan jual siwak. Makanya kalau ada orang yang mengatakan letak ruun tetap dipersi. Makanya sunnahnya itu bersiwak, as-siwak nudiya bil ma, siwak yang sudah dibasuh dengan air, dibasahkan dengan air. Mulai dia iya lagu setiap tersembahyang kata lu anu besok-besok dapat apa namanya pahala siwak. Tetap kita mendapatkan fadilah bersiwak walaupun sekedar menggunakan apa namanya misal iman dekadun apa nara niki betek sekali, tetap dapat pahala apa namanya sunat siwak. Lagu cara nendek temau begitu dia di dalam bersiwak saja banyak caranya, sehingga lamun tegawe setengah ada yang arak setengah segawe setengah, arak sana mau sepertelu, arak seperempat, arak seperbalu apa menikah entan. Nanti intinya adalah bersiwak, baik dia menggunakan miswak. Yang paling baik itu menggunakan arok, bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Yang paling afdal itu sebenarnya menggunakan apa namanya batang daripada ini, apa kayu sugi wahana bahasa kita. Batang negara lagu masalah ia keras, ia tegih, batang ni. Sehingga yang lembut ini bukan batang. Yang ini apa namanya? Akah ni sengke tepeta niki. Kamu le Arab yang ngelanyat lagu le dalam tahun pacul-pacul lanjur ia mohon mau saat niki. Negara Arab ia murah lah, mulai Yaman niki sangat murah. Jadi orang-orang itu beli barak entan, sak beli permen entan. Setiap minggu beliin segembaran sebedal dan beli. Saya lihat langsung orang Tarim khususnya tetap membeli sebedal-sebedal. Apa dia pakai 2-3 kali ganti, 2-3 kali ganti. Subhanallah. Karena mereka cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek Nabi dengan seandainya ngadu siwak ndek cinta jok baginda Nabi tidak. Tapi apa namanya sempurnaan sunnah baginda Nabi kita menggunakan siwak. Laula an asyqa ala ummati, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tidak berat terhadap umatku, la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Lamun ndek berat idap dia suruh bersiwak setiap sembahyang. Dalam satu riwayat fi kulli wudu, setiap mereka berwudu. Jadi disimpulkan di dalam mazhab kita Syafi'i, disimpulkan bahwasanya apa namanya sunnah bersiwak kapanpun juga. Diminta lampak lalu begawe bersiwak dulu, bangun diganti-ganti sisikat lawan dia narak aja bersiwak dulu. Lagu segera bersiwak sikat dia bersiwak kan simpel. Nah ini. Jadi kita mengerjakan perkara-perkara yang baik menggunakan awalnya dengan siwak. Di misalnya dadam bersiwak, sikat gigi dulu, sikat gigi bersiwak, sekedar mengambil sunnah saja. Selesai saya bangun tidur bersiwak, sekedar gawe-gawe sunnah. Maka orang-orang ulama-ulama itu ditaruh mereka air di sampingnya. Sehingga lamun bahasan para ulama bagus kalau kita bangun langsung minum air. Bagus seketika kita bangun langsung minum air. Makanya ada Arab pendapat dengan Jepang. Arab pendapat dengan Jepang bahwasanya rabuk sak bagus nak gondek dia gawe sak dina ni. Rabuk sak bagus niki dengan nina menek di misal pertama kalian menek setelah bangun. Ibu penek anu noh
Apa dah? Tetalat ni ke ya perabot paling bagus. Aku dedek no lalu main juk tu aja. Ya bahasa dengan Jepang lah. Kalau kita aja paling tidak apa namanya? Kita mengerjakan sunnah baginda Nabi, sebelum kita tidur kita bersiwak atau apa namanya? Bersikat gigi dulu, bersiwak, gawe-gawe sunnah dah. Begitu juga setelah bangun sikat gigi dulu baru kita bersiwak, boleh, bagus juga. Langsung juga bagus. Jadi taruh siwak niki dengan air, ada yang sandik rawak. Aman. Kemudian cara bersiwak sudah kita jelaskan beberapa kali. Istaku arbon, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Bersiwaklah kalian, gunakanlah siwak arbon dengan cara lempeng, ini juga ke atas. Ya kembali pembahasan ulama dalam kitab-kitab mereka, lamun ada ke atas biasanya jelak berdarah, kenjak berdarah, sehingga kita bersiwak hadap lempeng, ingat bersiwak. Tapi para ulama mengajarkan kita untuk bersiwak seperti Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya angka 8 tepiak lamun bersiwak. Angka balu. Dia langan baju tengah, mau unjuk atas kanan, bawa terus sampai ke tengah, malik kanan, kiri, bawa menonton. Kiantan bersiwak. Angka 8 kita buat dari tengah ke kanan. Seperti itu. Kiantan. Bangun barang meniki tetap kita mendapatkan pahala sunnah. Seandainya dengan andang atas andang bersiwak, tetap mau pahala sunnah. Lagu sunnah sekedar sunnah siwak, ndek mau sunnah cara. Istaku arbon, ini juga sunnah baginda Nabi SAW, bersiwaklah kalian menghadap lempeng. Lamun di Arab baru ini baru yang paling afdol itu adalah apa namanya cabangnya. Kemudian yang ini akarnya. Kemudian kalau tidak ada pelepah kurma niki. Kemudian menggunakan apa istilah wangi niki Arab. Apa yang wikan Arab teh. Zakbaron, seperti zakbaron, apa namanya? Lolon. Aku dinara le sentum le presel dinara kas teman dara. Kemudian kalau tidak ya ndak ada apa namanya kembang, ada kembang. Iya kadu. Lagu lamun de ara kelapun niki jak baun kadu, napi-napi jua sa menyerap kambut baun kadu kambut. Baun kadu kambut, baun dauk kambut le menean. Lah, sepuluh kambut. Lagu bau ni dapat kita pahala sunnah. Kemudian menggunakan yang intinya yang menyerap menean bisa sekali dulu keruan uan sikat gigi dulu. Udah sikat gigi duluan. Untuk mendapatkan sekedar dapatkan sunnah saja satu kali dapat kita sunnah, yang mana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rakaatani bis siwak, 2 rakaat menggunakan siwak, khairum min 70 rakaatan bighairi siwak. Lebih baik lengan ndek kadu siwak 70 rakaat. Coba. 70 rakaat. Lagu Malik saya dengan Malik. Saniki siwak doang 70 rakaat jari. Muside-side sama merari enak 70 rakaat. Rakaatani minal mutazawwij afdalu min 70 rakaatan minal azab. 2 rakaat dengan seorang merari lebih mulia dengan 70 rakaat dengan sademan deman merari sademan merari mudah naruan merari indeks singgung saya lalu kebetulan iya apa dan pembahasannya. Jadi insya Allah setelah ini kita gunakan siwak, paling tidak osok-osok sedikit di piaran gigi untuk mendapatkan fadilah 2 rakaat dengan siwak lebih mulia daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Itu yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Tamam. Mazhabnya Abu Hanifah, mereka hanya bersiwak tatkala berwudu saja. Lamun saja ke kembarannya ke sembahyang aja ekonin. Jadi wajar-wajar saja.
teman-teman kawan sahabat kita yang tidak yang tatkala melihat bersiwak madhab yang lain pun seperti itu. Segera kayak sembahyang masih bersiwak. Oh, ini dia aja. Tapi kita dalam madhab Syafi'i, setiap perkara baik yang kita kerjakan disunahkan untuk bersiwak. Ya, lampak je kumbis, pegawaian solat disunahkan kita bersiwak. Lagu najaruh di bulan puasa, adik baik-baik sengaja ndek kembera sebulan-bulan dulu ndek bersikat. Ada kembir, ada sabais, ada mau pahala lebih harum daripada misik. Ini kerja mengurang ndek batur, ya batur. Bahkan di dalam kitab fikih dijelaskan bahwasanya lamun sabais lalu makruh hadir jamaah. Makruh hukumnya orang berjamaah lamun bais lalu. Contohkan dengan sawah kelor bawang katak kelor langsung gembira langsung sembahyang nyangat tambut, makruh hukumnya. Kalau kita sudah makan bawang katak dan bau teteh siwak dan bau teteh sikat gigi, tidak usah jamaah di masjid, jamaah kajasnya balik sepi. Karena pada Allahu Akbar ini kan dengar, oh nah, mengganggu orang, mengganggu yang lain. Lagu dia sengaja sih tu, sengaja bilang jelo keluaran bawang, dek sunah dia ajak semua berjamaah ini, jangan sengaja. Jadi padilahnya sangat luar biasa, cuman bisa dilihat nanti di akhirat, dan orang-orang yang bisa melihatnya tetap melihat. Jadi setiap sunnah dari sunnah baginda Nabi SAW adalah listrik yang bercahaya, listrik iman yang bercahaya yang kita bisa lihat nanti insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beda umat-umatnya karena banyaknya mengerjakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Sufyan kalau tidak salah mengatakan, tidak pernah aku melihat manusia diagungkan oleh sahabatnya seperti Nabi Muhammad SAW diagungkan oleh sahabatnya. Jadi umatnya juga kita mengagungkan baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Lamun dah mulai dengan kode InsyaAllah sabeli. Mulai dengan sesiwak, gawe, kelapu, mulai anak-anak kita ajarkan bersiwak, keluarga-keluarga kita ajarkan bersiwak, tutup auratnya, paling tidak menggunakan jilbab, menutup aurat, ngone aja, sampai ale-ale, oh diganggu sehingga saat dia ajaran baginda Nabi, oh apa dah malam kembiaparan, malam joget, apa lagi? Itu dari hal-hal yang kecil, sehingga lamut lalian perkara-perkara sak kocet, sak belik dah lalin. Sak belik no lalin. Karena kalau kita pikirkan orang joget, Masya Allah, si ramen dengan datang, mu dosen kita belamu sak bau isi tanggung jawab, apalagi dosa-dosa orang oh iya udah kita tahu bersama. Mudah-mudahan di desa Kresedaman kita ini semuanya mencintai Rasulullah SAW sehingga tertanam di dalam hati kita semua kecintaan yang begitu luhur terhadap baginda Nabi Muhammad SAW sehingga hilang segala larangan-larangan Rasulullah SAW. Jadi setelah kita bersiwak, kalau jadi imam, lamun jadi imam tidak biasa istawu sufufakum, meluruskan saf kalian, karena di dalam di dalam kerapian, di dalam kelurusan saf itu juga menandakan kelurusan hati kita. Namun lurus saf, lurus angen, tetap memang sembahyang jamaah kadang lagu angen ke batur, oh nih sebelah sit nyeriuk, itu gara-gara terkadang tidak meluruskan saf kita. Kalau kita meluruskan saf kita di dalam solat, itu menandakan bahwasanya hati kita sedikit demi sedikit akan lurus. Itu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dulu sebelum solat menindang, aneh. Lamun mungkin barang menikah bersiat. Kenapa? Karena hati kita yang belum lurus, belum pada neman padangan mungkin. Belum kita tergolong dalam hadis Nabi SAW, al-muslim lil muslim kal bunyan.
muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'du ba'dha. Memperkuat salah satu di antara yang lainnya. Saling kakok ni bangunan ni lamun sikit ni bagus. Lagu nabiaran bata netu, geres netu, terus semen netu sehingga terkumpul menjadi satu bangunan yang kokoh. Begitu juga orang muslim, lamun saling sempurnakan insyaallah sempurna. Lagu ni jelah dosan sam. Jadi kelurusan sab itu diukur dari apa naran tumit kita. Apa naran niki tumit naran? Tomat. Dek mata naik aja tomat. Kenapa kok tomat? Ya kembik mon tomat. Saya ingat lamun harap dengan beluar pada lurus delik mudi. Lamun julu jarin delik mudi organnya. Ia mau Sayyidina Umar dari belakang, bukan dari depan kayak gini. Bukan dari depan, bawa sautnya, bawa kayunya. Berantan sepondok pesantren. Di zaman Nabi sangat luar biasa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pondok-pondok pesantren, cepat dengan mudi. Ini lah menara kemudian berjat, ceplak. Menara kemudian naik sekali, ceplak. Itu belum bisa kita amalkan, paling tidak lah kita saling ingatkan. Paling tidak imam itu mengingatkan, luruskan saf. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat, luruskan saf kalian, istawu sufufakum. Inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya. Aparan sina jauh arah berjalang-jalang, belalang-lalang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, rapatkan, karena aku melihat anak setan seperti anak kambing. Kata Nabi SAW, aku melihat anak setan seperti anak kambing. Nyusut-nyusut setan. Ya namun kadang Allah astaga. Tentu manuk di mangan. Sangat setan barat. Manuk di mangan. Iya ternyata ia berbarak ternyata setan ni. Apalagi girang telang-telang apa-apa baris sembahyang Allahu Akbar. Astaga lemari tahu ni. Setan barat ni barat. Molah. Kalau mesti dia keberan telah kehilangan je sembahyang entan, sembahyang hajat Allahu Akbar, sembahyang hajat. Anak doang jalan keluar. Dia ni jadi mentelang apa-apa. Kau tengok manuk nu beadang. Loh. Berembes ni. Anak dengan persil barang menikah. Kau tengok manuk nu beadang, lu masih kocar jam berembes dari itu elor. Tek ku dibelai ini. Iya tak layak-layak aja. Ada orang kadang-kadang apa cuk di malam-malam arah dengan mati wah ni jak bareh ni. Aduh. Boleh seperti itu? Itu di zaman kalau dia perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejelekan tidak apa-apa sebenarnya. Lagu lamun sekira aja menengat aparat darah dan mati pendara dia nunin. Lah tidak usah. Biarkan qada dan qadar Allah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini kita bisa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersiwak. Baik itu dengan siwak yang arok atau sugi ataupun menggunakan perkara yang bisa menghisap bau nisap. Kambut jauh kanggo kambut jauh langsung kanggo. Memben wah. Atau sekedar sekali cukup mendapatkan fadilah lebih baik daripada 70 rakaat. Tamam. Kemudian yang sering kita lalaikan yang disunahkan itu tatkala kita takbir pertama takbirul ihram mengangkat tangan. Lagu niki je insyaallah mengangkat tangan kelaput angkat timun nggih. Kelaput angkat timun pas takbiratul ihram. Kedua tatkala kita ruku juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Dedek lupa ni kadang dia bingung dengan kakak timun katundik. Kadang dia mengangkat tangan gara-gara terbiasa.
Beda pahalanya orang yang terbiasa dan mengangkat tangan gara-gara dia tahu bahwasanya ini sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tatkala dia mengangkat tangannya, dia merasa bahwasanya ini yang saya angkat gara-gara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya angkat, yang mengangkat Allah. Ya, bahasa Al-Imam Junaid kalau tidak salah dalam kitab beliau, orang yang mau sholatnya khusyuk, setiap gerakannya dia saksikan Allah pada gerakannya. Allahu Akbar, yang mengangkat ini Allah, yang membuat lisan saya bergerak Allah, membuat bibir saya juga bergerak Allah. Lagu yasan ke Imam Junaid yasan ke gak dia mau sawah coba sembahyang malam, sembahyang malam misal sembahyang jamaah mungkin sebab terlalu rame tek gesek sekedik berhenti kehusyuan, tapi salat malam kita coba Allahu Akbar. Ada dengan mati dengan aru, dengan te dengan lombok ya. Dengan sinteng menu dah. Menengong kuak ngongkong manuk kita dengan mati ni lagu dik tahu tatuna tondek dia. Pertama, mengangkat tangan pada takbiratul ihram pertama, kedua tatkala kita ruku Allahu Akbar, ingat angkat iman. Menikin dan angkat iman Allahu Akbar. Lepas langsung dijengkut, tak lepas. Ketiga, tatkala kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat juga. Jangan ragu-ragu. Jadi narak dengan gawe angkat ima gara-gara kebiasa. Tapi kita tahu bahwasanya itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian tidak disunnahkan untuk untuk mengangkat seperti ini. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban, tidak. Adik boleh bawa. Tidak disunahkan juga seperti ini. Tapi ada pendapat para ulama dalam mazhab kita sendiri, ada yang mengatakan balik lagi. Tapi muktamadnya lebih bagus lepas. Sami Allahu liman hamidah. Lagu lamun yang ke kunut je, tetap si lamun kunut je angkat iman. Pas berdoa ni ke angkat iman ya Allah. Tamam. Kemudian terakhir 1 2 3 yang terakhir nganjang sak lengan tahiyat pertama. Nganjang lengan tahiyat pertama. Allahu Akbar, angkat. Ia masa biluan entar lamun jadi imam di misa nganjang lengan tahiyat pertama agak biluan sedikit. Ada yang sak kembe aba-aba bagi orang agar mengangkat tangannya. Allahu Akbar, seperti itu. Dan sunnah juga kita sampun kita jelaskan yang ini. Kemudian an-nazar ila maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Denek tu andang. Ialah menjaga sembahyang Allahu Akbar. Meni. Saya datang. Apalagi saya lek mode lek dekat tapiaran. Dekat kaca. Makruh itu. Makruh. Tidak batal. Ndek batal sembahyang menentang. Merong-merong. Anak dengan barang meniki. Buat yang serius dengan sembahyang. Pas sembahyang sunnah aja memang lagu Allahu Akbar. Apa bisa dia? Karena sekian malik je. Wah, ya tu serius kedit tu. Lagu menentan. Jadi tu sembahyang wah menentan. Menewantan. Ada yang sentuh lagu dia kat sebutaran. Menit Allahu Akbar menentan. Dengan serius kedit nun tak gayen. Ya Allah, jangan seperti itu. Mbe anda mau sujud tempat kita sujud. Allahu Akbar. Lagu iya masalah. Wadah serius oleh nabiran oleh markas keras aparan. Ustaz Badrian ni Dasan Agung. Iya mun pula oleh Dasan Agung niki putih ada insyaallah Akbar. Dek jeruk dia ni jabar Allahu Akbar. Bila kejaka bahaku ni Hajar Aswad dia lebih bedeng ni. Jadi yang seharusnya yang tidak berwarna, seharusnya tidak berwarna lagu dengan sawahara silakan, tidak jadi masalah. Yang sudah ada tidak usah diganti, biarkan saja. Jadi kalau Maliki langsung
buang. Mazhab Maliki lagu di Mekah menin, nah enggak apa-apa. Di Mekah juga seperti ini, tidak jadi masalah. Mekah Madinah menggunakan yang seperti ini. Lagu lain warna persis para meniki model lagu warna hijau. Mekah Madinah dua-duanya hijau. Masya Allah, kita lihat tenang, kita melihatnya sehingga kita masuk Mekah ngandut langsung. Masuk masjid langsung ngandut. Ikut jaga. Sik perhatian dengan pelabuhan ngandut. La haula wala. Sehingga pernah ditanya seorang syekh, "Ya syekh, kenapa kebanyakan orang masuk Mekah Madinah, masuk Masjid Nabawi dengan Masjid Haram, rata-rata hijrah ngandut?" Nabi jawaban, "Lasing Masjidil Haram mendapatkan pahala satu kali satu seribu." Segera memilih gratis ide. Butuh usaha untuk mendapatkan pahala 100.000, butuh usaha. Ngandut, bismillah. Baru dah mau setengah juz berlaku dua. Itu di Mekah Madinah. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama tatkala kita solat di depan Ka'bah. Ini sudah kita jelaskan, cuma diingatkan lagi. Ada perbedaan pendapat ulama tentang solat di Ka'bah, depan Ka'bah. Apakah kita tetap melihat tempat sujud? Amun telek julung Ka'bah seru nabiaran balat bahasa Arabnya ingat tapi bahasa Indonesia tidak ingat. Keramik. Nah, keramik no seru. Apakah keramik itu akan kita lihat atau kita lihat Ka'bah di depan kita? Jadi di kita Ka'bah kita sembahyang Allah. Mana lebih afdal kita melihat tempat sujud atau melihat Ka'bah? Kalau tidak salah ini perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Romli. Ibn Hajar mengatakan yang paling bagus itu tetap tempat sujud. Tetap kita lihat tempat sujud. Imam Romli tidak, depan Ka'bah. Allahu Akbar. Kenapa kok beda pendapat? Sehingga ditelusuri para ulama, Ibn Hajar mengatakan bahwasanya tempat sujud tetaplah paling afdal. Kenapa? Karena Ibn Hajar itu tinggal di Mekah, idong serius. Ya bahasa para ulama, idong serius jadi tempat sujud sudah tetap sama seperti orang lain. Lagi Imam Romli tinggalnya di Mesir, sehingga wahweh datang ke Mekah, Malaysia suruh Ka'bah. Allah Akbar, Tuhan dan Ka'bah. Lagu mangkit bahaya pandang Ka'bah. Kembali membahaya. Allah Akbar, nilai dulu. Ya, hadap sini sudah tempat sujud. Ya Allah Akbar, hadap kiblat, hadap Ka'bah menindam pada nilai dulu. Namun sandek beler. Lagu dilarak rata-rata dengan mama ni ya beler, rata-ratanya ada orang yang tidak beler, sekedik dengan dia beler. Makanya para ulama ini yang berbahasa ilmu hikmahnya, mereka mengatakan seandainya dengan mama ya serius dengan nina dari sisi wajahnya saja sedunia ya mabeng dia nak cukup, dia nak beler arah ni apa nak beler. Lagu arak dengan sang menjaga, ada yang tidak menjaga. Jadi lamun dia julung Ka'bah tak beler ya aneh baik. Sekali beler 100.000 beler. Allah Akbar sembahyang. Lagu seru porsi aparan tubuh orang perempuan. La Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, 100.000 mau dosa. 2 kali 200.000, 3 kali 300.000, sampai selesai sembahyang 50 kali 100.000 dosa. Subhanallah. Ya sebab sebagian para ulama jauh-jauh dari itu, jarang ke Mekah Madinah gara-gara perkara seperti itu. Namun lain niki nama tiang, kalau dulu sekitar 50 tahun yang lalu di Mekah itu le julung Ka'bah ni kita atur sama le julu sak ni le mudi, namun makin jadi atur-aturan sama sekali ya det dia narak waktu searah aparan ya longgar-longgar niki. Lamun narak dengan kena lema aku jauh mana jam semenit tahun sepi ya aja niki aja keluar luan san dewala lu kalau bercerita ingat tu aran masih beli aparan lolon bagi saya di dekat Ka'bah nu aran masih ajak dah niki aja pasti nah ajak badai barat dengan kena
Oh, jam 12 on sepi tu panas lalu ni. Timak jam 12 panas. Jam 12 malam, jam sikit malam tetap ramai saran Kaabah ni. Tetap ramai. Kecuali tatkala corona saja. Dia tidak ramai. Sehingga pendapat para ulama inamat yang lamun sak jarang-jarang jok Makkah ja, para itu bau dah Allahu Akbar bisa kita melihat ke Ka'bah. Lamun dah serang kerang-kerang ja bolak-balik boleh tetap melihat ke tempat sujud. Tamam. Fathu basari membuka mata, ini juga sunnah. Membuka mata. Lamun ia doang isi khusyuk aku. Kembali lamun dia buka mata, bertutur lek pikiran, boleh sudah. Boleh bagi dirinya. Boleh bagi dirinya, tapi tetap kesunahan itu tetap sunnah membuka mata. Allahu Akbar, buka mata. Buka. Itu sebabnya kita pakaian juga harus dijaga sebenarnya. Pakaian kita solat, barat tiang ni kita neman pakaian sunnah ni. Pakaian sunnah itu tidak usah berwarna kalau lagi solat. Guna bara apa? Drak, ML, setan, lemudi kan? Yusin baju isi dengar. Drak, setan, Honda, macam-macam saja. Itu makruh sebenarnya. Pakaian yang banyak warna-warninya, pakaian yang banyak gambar-gambarannya, tulis-tulisannya itu makruh dipakai sholat. Ya musalamun Hizbullah dikit sebentar dibuka dia. Pakaiannya kalau lagi sholat dibuka. Napi anda amfibi, napi anda ya topa. Pokoknya intinya yang punya niki, yang punya warna-warna terus gambar-gambaran itu dibuka kalau lagi sholat. Lagu pada enggak kelabi diisiin ke, minta buka. Nah itu. Kalau bisa dibuka, tamam. Tamam. Nah kemudian sakatatus sholat. Penting ini sunnah juga, diam di dalam sholat. Berdiam sejenak di dalam sholat. Kapan kita berdiam sejenak? Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Di antara takbiratul ihram Allahu Akbar dan doa iftitah Allahu Akbar. Diam dulu sebentar. Qadar subhanallah, ukurannya subhanallah. Allahu Akbar, ukuran subhanallah, baru kita membaca Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar itu juga dari kabira. Bacaan Allahu Akbar setelah kita takbir pertama itu sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam sejenak. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini riwayatnya hadis Muslim. Tambah lagi, boleh ditambah. Riwayatnya hadis Bukhari wa Muslim. Tambah lagi seperti itu. Kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Amin. Inni wajhatu wajhiya alladhi fis samawati wal ardi hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati. Sampai sini sampai musyrikin. Tambah lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Nah, itu. Dan di antara takbiratul, di antara doa iftitah dan ta'awudz, itu juga sunnah kita sakatat diam. Diam sejenak baru kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baina ta'awudz wal Fatihah begitu juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Mekah enggak usah, enggak baca-baca. Allahu Akbar ngone bentelah. Ngone pira nak baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini siapa namanya? Sudes. Itulah bacaan beliau. Kita tidak usah ikuti. Bacaan yang bagus itu tidak usah dilempengkan. Jadi lempengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan ham. Gitu. Tamam. Tapi kalau ada yang seperti itu biarkan saja mereka. Baina akhiril Fatihah wa amin. Waladhdallin, diam sejenak. Amin. Baina amin wa surah. Setelah amin diam juga sejenak sampai surah. Tapi kalau setelah amin disunahkan kita menunggu sampai dengan selesai baca Fatihah.
Disunnahkan setelah membaca amin, amin, diam sejenak sampai orang selesai baca Fatihah. Lagu mereka keren. Ini masalah. Di Persel alhamdulillah masih banyak orang yang suka agak panjang sedikit. Mulai sentong ya. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Daripada akan batal, tinggalkan sunnah yang satu ini, kita langsung Al-Dhalin, amin. Sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca surah dari awal. Kalau kita baca surah tidak dari awal, tidak usah baca Fatihah. Misal contoh. Ya yang mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tidak usah baca bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ini dari terakhir ayat. Tidak usah baca bismillah. Bara'atum minallah. Baca apa namanya? Walaupun di awal ayat tidak disunahkan untuk baca Fatihah, baca bismillah kalau kita baca surat Taubah. Surat yang lainnya disunahkan kita baca bismillah. Lamun lihat Makkah ina mati yang tak baca bismillah. Allah waladhdallin amin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Awal surah Al-Hajj. Tapi tidak baca bismillah. Biarkan mereka tidak baca, lamun itu aja baca. Khususan untuk Fatihah jendek baik arak dengan persil dek baca bismillahirrahmanirrahim, karena mazhab kita Syafi'i bismillah itu adalah bagian ayat daripada surah Al-Fatihah. Tamam. Baina surah war ruku, begitu juga di antara surah dan ruku, di antara baca surat dengan ruku. Misal selesai baca surat waliyadi lakum dinukum walidin, kalau bacaan Amr waliyadin, kalau bacaan kita waliyadin, berhenti sejenak ukuran subhanallah, baru kita Allahu Akbar. Mau nek sembahyang ternyata lamun dah gawe sunnah aja. Gawe sunnah juluk si mamong ya. Jadi kalau kita agak mengerjakan sunnah, agak ngonek sekedip doang. Agak ngonek sekedip. Endek sampai barak sembahyang sejus je. Tamam. Ayo. Jam piro? Wah, was. Oke. Sampai niki. Ada yang ditanyakan? Salam. Tidak apa-apa. Ada orang seperti ini, tidak apa-apa. Tapi dia khilaful aula, meninggalkan yang lebih baik. Yang lebih baik tetap seperti ini. Tetap yang lebih baik itu sekedar kelihatan pipi saja. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai paling abdolnya pandangan kita sejajar. Tapi seketika kita seperti ini kelihatan pipi dari belakang, itu sudah dapat sunnahnya. Lebih gini lagi lebih abdol. Tapi kalau seperti ini berarti menghilangkan aula yang lebih bagus, meninggalkan yang lebih bagus, tapi tidak membatalkan sholat. Bahkan ada orang yang seperti ini langsung ngajak, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Cuman kita di sini lamun dia entat bare tersilik tegerung berenyam mau dosa batur, jadi tidak usah seperti itu. Teman. Terus mengenai batuk yang bagaimana yang kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ada memang ulama yang berpendapat bahwasanya batuk itu membatalkan membatalkan sholat. Seketika dia keluar dua huruf, itu sudah membatalkan sholat. Lagu dengan sakit tidak apa-apa. Ada
Di Bushrul Karim dibahas itu perbedaan pendapat ulama sehingga lamun sengaja dangun batal. Kalau tidak usah dikeraskan. Sama krem juga. Lamun sengaja krem, tapi di dalam krem tanah nuh istilahnya. Lamun bau tekembaran, lamun bau tertahan jak tahan. Di dalam krem ni ke tanah nuh bahasa Arabnya. Jadi, yang istibro jak lain dak usah niki. Hah? Makanya ini setelah kita pengajian kita kita amalkan. Lamun bau tahan ja kita tahan. Lamun dek bau ja krem sudah. Sama halnya dengan kita dijelaskan dalam kitab Bushrul Karim juga dijelaskan. Lamun tenyang ke jari imam, boleh kita krem gara-gara jelasan suara elek bacaan wajib. Elek wajib bacaan wajib. Aniki. Lagu lamun bacaan sunnah aja. Dia krem-krem Adik wahanu suara lengi-lengi. Kamu bacaan sunnah. Tapi yang harus boleh kita krem lamun sama ada bacaan wajib. Lagu le Mekah jaro macam tahun krem imam. Itulah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada tempat kerasnya, ada tempat lembutnya. Yang mana disitulah kita pakai ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan antara umatku rahmah. Lamun dah endang-endang mazhab niki nama tiang, ndak bisa kita ikut yang mana kita mau. Tidak bisa. Harus kita bermazhab satu. Sehingga mungkin kalau kita ikut-ikutan, nani misalnya bermazhab Syafi'i, sedangkan kita katakan bahwasanya mazhab Abu Hanifah salatnya enggak sah. Kenapa enggak sah? Enggak pakai niat, dia sah unin. Uduk dan dia sah, dia berniat, mundur beraturan, berarti tidak sah. Menurut kita, maka jangan kita tengok-tengok mereka kecuali lamun di dalam keadaan yang kita butuhkan. Dalam keadaan darurat boleh kita pakai. Seperti misalkan kita berpergian ke Mekah, kemudian kita mau tawaf. Namun kalau mazhab Syafi'i dia kena semenit baru mulai malik sentuh si dina. Jadi kita pakai mazhab Maliki boleh. Berbeda wuduk dengan wuduknya Maliki, sehingga nanti bersentuh-sentuhan ataupun nyentuh pun tidak jadi masalah. Intinya tidak bersyahwat kalau di dalam mazhab mereka. Tapi itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.